In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kau. Sehebat apapun polisi, setakwa apapun tentara, mereka tidak bisa menindak hukum kalau tidak ada payung hukumnya. Siapa yang duduk di DPR RI? Siapa yang duduk di DPRD? Yang duduk adalah orang yang dipilih oleh rakyat. Pezina sekarang tidak malu-malu buat podcast. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, in tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Menolong agama Allah ini bagaimana? Dengan kekuasaan, amanah, ilmu, tenaga, harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk di parlemen, anggota legislatif, menolong agama Allah dengan apa? Perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar di pinggir jalan. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, mereka tidak khutbah menggelegar, tapi mereka melahirkan payung hukum undang-undang. Sehebat apapun polisi, setakwa apapun tentara, mereka tidak bisa menindak hukum kalau tidak ada payung hukumnya. Kalau ada orang memukul botol-botol khamar, minuman keras di pinggir jalan, maka yang memukul itulah yang akan ditangkap, dihukum. Kenapa? Karena dia sudah mengganggu ketertiban umum. Tapi kalau ada payung hukumnya, perda, bumi Minangkabau, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apapun agamanya, apapun sukunya, kalau dia sudah sampai ke bumi ini, maka dia ikut adat istiadat. Lalu kemudian kita punya slogan yang luar biasa, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Apakah itu dapat diperjuangkan menjadi hukum, atau hanya sekedar petatah petitih nenek mama, atau hanya sekedar bahan ceramah ustadz dalam tausiah dan khutbah? Maka dia bisa dijadikan payung hukum lewat apa? Masuk dalam undang-undang, masuk dalam perda. Itu namanya jihad konstitusi. Siapa yang duduk di DPR RI? Siapa yang duduk di DPRD? Yang duduk adalah orang yang dipilih oleh rakyat. Siapa yang memilih mereka? Yang memilih mereka adalah orang-orang yang sadar politik, mengerti siapa yang dia pilih. Karena kalau tidak, pemabuk akan memilih peminum khamar, pejudi akan memilih orang yang berjudi, pezina akan memilih. Hari ini kalau ada orang mengatakan, jangan tunjukkan amal solehmu, simpan di dalam kamarmu, simpan di dalam rumahmu. Pezina sekarang tidak malu-malu buat podcast zina. Peminum khamar tidak malu-malu, dia letakkan botol minumannya di depan meja, buat video podcast, buat rekaman, buat iklan,
masukkan ke dalam Instagram dengan bangganya bercerita pengalaman mabuk pertama kali. Kenapa orang yang soleh mesti malu dengan kesolehannya? Kenapa dia tidak tampil ke depan seperti Nabi Yusuf alaihi salam yang memimpin negeri, memegang tampuk kekuasaan? Oleh sebab itu, kalau ada saudara kita jujur, baik dan amanah, maka kita tidak mengerti, tidak melek. Ada orang berpikir yang penting ambo bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Memang betul itu rukun Islam. Bisakah kita bersyahadat kalau tidak aman? Bisakah kita melaksanakan sholat kalau negeri itu tidak dilindungi? Dapatkah kita melaksanakan puasa kalau tidak ada yang hisab dan ru'yah? Mungkinkah kita sampai ke tanah suci Makkah kalau tidak ada pemerintah yang adil, yang amanah, yang menguruskan keberangkatan, yang mengawal? Maka sesungguhnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik mesti mengerti, karena kita tidak tinggal di kerajaan Islam, kita tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Kalau ada 3, yang 2 mengajak main bola, yang 1 mengajak azan, maka dalam dunia demokrasi yang menang adalah yang mengajak main bola, karena yang mengajak sholat cuma 1 orang. Hayya 'alas shalah, 1 orang. Yang 2 lagi ngajak, ayo nonton Manchester United Liverpool. Apa yang terjadi? Maka kalah yang mengajak sholat, karena suara terbanyak adalah suara Tuhan. Maka umat Islam yang sayang pada ajaran Islam, yang mengerti tentang baik dan buruk menurut pandangan Allah, bukan menurut rasa-rasa, bukan menurut akal pikiran. Karena kalau menurut rasa-rasa, rasanya sudah baik, rasanya sudah benar, tapi belum tentu benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ada orang baik duduk menjadi DPR RI, ada orang baik duduk menjadi bupati, ada orang baik duduk menjadi wakil bupati, ada orang baik duduk menjadi Kapolres, duduk menjadi Dandim. Insya Allah kebaikannya menyebar untuk kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.